Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video ini pingin cerita aja sebenarnya. Baru-baru ini nggak lama, belum ada 1 bulan, ya adalah yang masalah tanya bagaimana ini kita harus mulai dari mana, kita harus seperti apa, merencanakan apa gitu, biar nanti hasilnya maksimal. Benar yang saya baca, yang saya tonton dari TikTok ya. Ilmu itu harus diulang-ulang, jangan bosan. Ada yang tanya masalah bagaimana pengajuan judul, ada yang tanya kata pengantarnya seperti apa, ada yang tanya nanti teorinya seperti apa dan bab tiganya seperti apa. Ada bahkan sampai ke bab 5 sampai ke kesimpulan juga ada yang mempertanyakan hal itu gitu kan. Dan alhasil saya harus membuka lagi file-file atau lembaran-lembaran buku-buku yang dulu saya sempat baca. Dan ini manfaatnya ketika kita ditanya ulang, kita nggak bisa jawab kan, nggak bisa jawab. Terus kita mencoba menjawab tapi ngawur, nggak itu dong, nggak cocok kan. Kita harus buka lagi laptop yang udah sengaja aku habisin baterainya biar aku nggak buka laptop lagi, dan akhirnya aku harus ngecas lagi karena ada yang mempertanyakan hal yang dulu saya kerjakan. Masalah judul sudah clear di video-video sebelumnya kan, sudah ada masalah pengajuan judul seperti apa, penentuan judul seperti apa ya kan. Kemudian masalah teori, masalah teori saya belum bahas ya di bab 2 ya. Ya udah kita bahas di sini aja. Masalah bab 2 sebetulnya nggak usah banyak-banyak. Toh kalau kita mengajukan sebuah judul kan minimal 2 variabel minimal ya. Saya minimal, maksimalnya terserah mau X-nya 10, Y-nya 10 juga terserah. Masalah teori nggak usah banyak-banyak gitu. Mempertebal buat apa? Kita membuat berlapis-lapis, berlembar-lembar itu buat apa? Yaitu adalah faktor pendukung. Emang iya itu faktor pendukung. Kita buat seminimal mungkin lah kalau teori kan ya. Pengertian iya, faktor iya, landasan iya. Kemudian kalau ini semua X-nya bisa dibedakan menjadi beberapa, kita catat. Kemudian aplikasinya seperti apa, terus kesimpulan, bikin 6 sub. Kalau menurut saya kita bikin 6 sub aja udah apa namanya? Udah pas lah, udah maksimal lah ya kan. Tapi kadang ada yang bikin berlembar-lembar. Kalau skripsi saya dulu isinya itu iya sih, isinya ada 70 lembar dari 2 variabel. Nah di situ kan kadang saya lihat punya teman saya kok cuma segini gitu. Sedangkan dulu pas waktu mau nulis ya kan, mau coba-coba nulis skripsi kan ada ketentuan, kadang diberi ketentuan kan 80 lembar ya kan minimal. Nah di situ saya ngejar, nah, ini soal teorinya ada 70 atau 60 lembar kan, kita bisa kebantu tuh yang sisanya lah 20 lembar atau 15 kan bisa ketolong tuh sama bab-bab berikutnya, bab kesimpulan misalnya kan di bab terakhir gitu. Tapi setelah itu yaitu mikir ya, kenapa yang ngambil sebanyak-banyak gitu toh, itu malah justru membuat kita itu terasah lagi. Iya emang membuat kita terasah lagi, kita menghafal lagi gimana ya kan, memang benar. Tapi ya kebanyakan lah, kalau semama skripsi ke 150 itu punya saya skripsi 150 lembar, kebanyakan menurut saya. Kenapa saya nggak ambil 50 gitu ya. Sebenarnya yang makan banyak kertas itu ada di bab 2-nya, di bab teorinya gitu. Jadi jangan banyak-banyak lah, kalau di bab 2-nya cukup simpel, padat, berisi, dan tentunya tersampaikan dari apa yang ada pada judul kita. Tapi harus pas, harus collab, karena harus collab sama judul. Soalnya banyak yang terjadi di itu di angkatan saya juga banyak taruhlah judulnya apa terus di dalamnya enggak sesuai gitu, nggak sesuai.
harus sesuai, harus tersampaikan semua, jangan ngasal. Di sini kan kadang mempengaruhi, kok judul ini terus kamu pembahasannya kok di sini gitu, jadinya nggak pas. Harus sesuai dengan judulnya. Kita bahas hukum ya, di dalam teorinya kita bahas hukum, jangan bahas ilmiah, jangan bahas kimia, jangan bahas fisika gitu ya kalau teori. Kemudian bab 3 yang masalah apa sih, metode penelitian ya kalau nggak salah. Metode penelitian kalau bab 3 metode penelitian itu kita harus menganalisis dulu judulnya. Ini judul akan lari kemana, ini judul memerlukan apa. Jangan asal kopas nggak boleh bos. Kalau kopas punya skripsi kakak kelas kita, oh dulu kakak kelas kita menggunakan metode ini nih, misalnya metode A, terus daripada pusing mikirnya ya kan, mending ikut kakak kelas aja. Kakak kelas menggunakan metode A, tidak diperbolehkan seperti itu, kecuali punya kakak kelasnya sudah internasional, sudah dibikin jurnal, itu diperbolehkan. Dan mengambil metode penelitian di sini itu kita harus mempunyai dasaran kenapa mengambil ini, alasannya apa gitu. Nggak bisa sebagai contoh misalnya, maaf ya, ini pengetahuan saya, mungkin kalau anda mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi lah. Uji T misalnya, ada yang ditulis uji T. Pengetahuan saya uji T digunakan untuk yang lebih dari 2 variabel, entah itu 3 variabel ataupun 4 variabel. Minimal 3 variabel itu bisa menggunakan uji T. Kurang dari 3 ataupun pas 2 variabel itu tidak diperbolehkan menggunakan uji T. Itu masalahnya, kadang kita nggak meneliti apa yang kita catat gitu. Nah di situ salahnya. Ini uji T buat apa nih? Ya ini buat ini aja bu, buat ya. Kalau itu dosennya ahli statistik, dia akan mempertanyakan gitu, uji T buat apa? Kenapa kamu mau ambil uji T? Sayangnya kadang itu bab nggak dipertanyakan, padahal itu bab pas di perhitungan hasil analisis itu sangat menarik untuk dibahas, tapi nggak dibahas seperti itu. Teknik wawancara mah itu apa, normal lah bagi semuanya kan. Kita harus tanya dulu, tanya-tanya menggali informasi kan, entah itu dari profil itunya, profil penelitian kita di mana, kita wajib mempertanyakan hal itu. Observasi itu udah dari awal, sebelum judul itu tercipta kita udah observasi sebetulnya. Jangan asal observasi ini menghasilkan ini bullshit. Kalau seumpama itu bisa diambil judul, dia nggak tahu observasinya menghasilkan apa, kenapa judulnya nggak bisa di ACC, kenapa itu bukan karena argumennya, tapi karena dia nggak melihat sekelilingnya dulu. Seumpama dia melihat sekelilingnya dulu, dia bisa menerangkan gitu. Ya walaupun saya ambil judul ngambil judul ataupun ngarang judul itu dari semester 6 pas saya KKL di salah satu bank di Tegal ya. Karena pada saat itu udah gue pingin nih ambil judul ataupun judul gue di ACC sebelum semester 7 atau di pertengahan semester 7, dan itu alhamdulillah judul saya yang itu di ACC karena saya sudah observasi awal kejadiannya seperti itu di lapangan, seperti itu ya. Apalagi untuk mengetahui berapa presentasi pengaruhnya, pakai metode apa? Pakai metode regresi linier. Kenapa regresi linier? Kita mengukurnya apa? Sebetulnya di situ dijelaskan lagi gitu. Kadang kan enggak, itu susahnya. Jadi kadang kita hanya kopas-kopas doang, susah, nggak dipelajari dulu ini kenapa ambil ini untuk apa. Itu bab 3 susahnya di situ. Kalau bab 3 udah selesai tuh udah kesananya udah gampang. Tapi kan bab 3 udah selesai, kadang kemudian kita mikir lagi di bab 4 kita nggak kontak dosen lagi ya kan. Gitu di bab 4 kan kalau di kampus saya, saya berbicara di kampus saya dulu, bab 4 itu apa sih itu, profil atau gambaran
gambaran objek atau ya gambaran objek penelitiannya di mana gitu. Tapi kan pada yang lain, di kampus-kampus lain itu bab 4 sudah masuk gambaran objek dan hasil pembahasan daripada penelitian itu. Kan di bab 4-nya juga suka mut-mutan gitu. Oh, ini belum di ACC di tempat tujuan. Itu salahnya aturan kampus. Sebelum teliti kamu ke tempat tujuannya dulu. Kalau udah di tempat tujuannya ini kamu udah bisa, kamu udah di ACC, kamu udah nggak mikir lagi kan. Tapi kendalanya kan di situ. Masalahnya ini saya cerita teman saya kan berapa ya, 3 bulan dia berhenti ngerjain skripsi. Maksudnya saya tanya kenapa 3 bulan berhenti gitu. Iya, karena dari tempatnya itu belum ngizinin gitu. Kok belum ngizinin? Kan bagaimana kamu menentukan bahwa studi kasusnya itu di desa ini sedangkan kamu belum ke desa itu? Dan apa yang terjadi? Dia lama di situ nunggu surat pengesahannya dulu, nunggu surat balasan bahwa di situ disetujui. Jadi buat masukan aja, sebelum kamu menentukan studi kasusnya, sebelum kamu menentukan tempatnya, kamu lebih baik tanya-tanya dulu lah sebelum surat itu dimasukkan. Kamu tanya dulu boleh apa enggak gitu, dan kalau boleh alhamdulillah, kalau enggak ya terimalah.